Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rashid dari R13 Akuntansi dengan NIM C1C018171. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aspek keperlakuan pada perencanaan laba dan anggaran. Pengertian anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit moneter yang berlaku untuk jangka waktu mendatang. Sementara itu, penganggaran adalah proses kegiatan yang menghasilkan anggaran tersebut sebagai hasil kerja, serta proses kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi anggaran, yaitu fungsi-fungsi pedoman kerja, alat pengordinasian kerja, dan alat pengawasan kerja. Prosedur penyusunan anggaran. Orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyusunan anggaran serta pelaksananya adalah pemimpin perusahaan. Namun, siapa atau bagian apa yang ditugaskan untuk mempersiapkan dan menyusun anggaran tersebut sangat bergantung pada struktur organisasi dari setiap perusahaan. Berbagai fungsi dari perencanaan laba dan penganggaran. Yang pertama, anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak yang mencerminkan prioritas manajemen dan dalam alokasi sumber daya organisasi. Yang ketiga, anggaran bertindak sebagai suatu alat komunikasi. Yang keempat, dengan menetapkan tujuan dalam kriteria yang dapat diukur, anggaran berfungsi sebagai standar terhadap hasil operasi aktual dapat dibandingkan. Selanjutnya, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian. Yang terakhir yaitu anggaran mencoba untuk mempengaruhi dan memotivasi baik manajer maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten. Pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Berikut 3 tahapan utama dalam proses penyusunan anggaran. Yang pertama, tahap penetapan tujuan. Yang kedua, tahap implementasi. Dan yang ketiga itu tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Untuk menyusun suatu anggaran atau rencana laba, terdapat langkah-langkah yang perlu diambil. Yang pertama, manajemen puncak harus memutuskan tujuan jangka pendek perusahaan dan strategi mana yang akan digunakan. Yang kedua, tujuan harus ditetapkan dan sumber daya dialokasikan. Yang ketiga, suatu anggaran atau rencana laba yang komprehensif harus disusun, kemudian disetujui oleh manajemen puncak. Dan yang terakhir yaitu anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan bidang-bidang masalah dalam organisasi tersebut. Konsekuensi disfungsional dari proses penyusunan anggaran. Berbagai fungsi anggaran seperti penerapan suatu tujuan, pengendalian, dan mekanisme evaluasi kinerja dapat memicu berbagai konsekuensi disfungsional seperti rasa tidak percaya diri, resistensi, konflik internal, dan efek samping lain yang tidak diinginkan. Relevansi konsep ilmu keperilakuan dalam lingkungan perencanaan. Yang pertama, dampak dari lingkungan perencanaan, ukuran dari struktur organisasi, gaya kepemimpinan, serta stabilitas lingkungan organisasi. Kesimpulan, penyusunan anggaran merupakan suatu tugas yang bersifat teknis. Aspek keperilakuan dari penganggaran mengacu pada perilaku manusia yang muncul dalam proses penyusunan anggaran dan perilaku manusia yang didorong ketika manusia mencoba untuk hidup dengan anggaran. Anggaran seringkali dipandang sebagai penghalang atau ancaman birokratis terhadap kemajuan kritis. Meskipun tidak ada jawaban definitif yang dapat diterapkan di semua organisasi, terdapat beberapa aturan umum yang berlaku. Partisipasi angkatan kerja dan pengambilan keputusan telah ditunjukkan memiliki dampak psikologis positif terhadap angkatan kerja dan meningkatkan kualitas maupun kualitas dari output pekerja. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.